Halo semuanya, kembali lagi di Sosial Soal Siber Viral. Semangat ya untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Gimana puasanya? Lancar kan? Nah, kalian tahu nggak kenapa bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial? Selain karena umat Islam menjalankan ibadah puasa, ada beberapa hal besar yang terjadi saat bulan Ramadan. Salah satunya adalah adanya proses penurunan Al-Quran dan juga terjadinya salah satu perang besar dalam Islam, yaitu Perang Badar. Nah, Perang Badar terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan kedua setelah Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 umat Islam melawan 1000 tentara Quraisy. Perang ini merupakan perang pertama setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Pada mulanya tersiar kabar adanya kafilah besar Quraisy yang datang ke Mekah. Nah, kafilah tersebut membawa 1000 unta dan beberapa barang berharga lainnya menuju Mekah. Untuk mencegah hal tersebut, terjadilah proses penghadangan oleh umat Islam. Proses penghadangan itu dikarenakan umat Islam ingin merampas kembali hak-hak yang telah dirampas oleh kaum Quraisy. Sementara itu, timbullah rasa cemburu di kaum Quraisy karena kota Madinah setelah dipimpin Nabi Muhammad terlihat semakin berkembang. Namun, alasan sebenarnya terjadinya Perang Badar adalah dikarenakan umat Islam ingin mempertahankan agamanya. Selain itu, Nabi Muhammad juga melakukan Perang Badar bukan semata-mata untuk kekayaan ataupun kesenangan duniawi lainnya, melainkan beliau melakukan hal tersebut untuk menegakkan agama Allah di dunia. Walaupun kalah dari segi jumlah, namun umat Islam tetap optimis menjalankan hijrah. Pasukan Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, dalam Perang Badar, umat Islam mengambil posisi di dekat sumber air. Hal ini dikarenakan tempat tersebut dipilih oleh Nabi SAW sebagai salah satu bentuk strategi perang. Nah, umat Islam memanfaatkan kondisi geografis tersebut untuk sebagai strategi perang. Misalnya sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Mu'adh. Beliau membuat gundukan sebagai perlindungan. Namun, hal itu juga dilakukan untuk Nabi Muhammad mengawasi jalannya perang dan memprediksi apa strategi kaum Quraisy berikutnya. Peperangan itu melibatkan 313 kaum muslimin, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara pasukan Quraisy mengerahkan 1000 orang pasukannya, 600 senjata lengkap, 700 unta, serta 300 kuda. Meskipun kalah dari segi jumlah, umat Islam tetap semangat berjihad. Oleh karena itu, hasilnya adalah 3 pemimpin kaum Quraisy berhasil terbunuh, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Di antara pasukan Quraisy terdapat kerabat Nabi, yaitu dari kabilah Bani Hashim. Mereka adalah paman Nabi. Di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muthalib, Hakim, sepupu dari istrinya yaitu Khadijah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, pertempuran besar dalam Perang Badar di luar prediksi dari umat muslim. Karena umat muslim hanya memperkirakan bahwa ini akan terjadi peperangan kecil biasa, bukan terjadi peperangan besar. Oleh karena itu, umat Islam hanya menyiapkan 313 pasukannya saja. Melihat dari seberapa besarnya persiapan kaum Quraisy menghadapi perang ini, Nabi SAW menangis. Beliau pun berdoa, "Ya Allah, jika rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam nan sejati ini." Setelah berdoa, Nabi SAW pun membuat strategi. Ia memerintahkan kaum muslimin untuk bersejajar rapat. Setelah itu, Nabi memerintahkan pasukannya untuk segera menguasai sumur-sumur di sekitar daerah perang. Hal ini dikarenakan untuk memutus
pasokan air untuk kaum Quraisy. Setelah kaum Quraisy bertolak untuk menyerang, kaum muslimin tidak langsung menyerang secara adu fisik. Namun, yang dilakukan adalah menembakkan anak-anak panah mereka kepada kaum Quraisy. Setelah jumlahnya berkurang, barulah adu fisik pun dimulai. Lewat tengah hari, sudah 50 pemimpin kaum Quraisy meninggal termasuk Abu Jahal. Sementara itu, banyak di antara mereka yang lari tunggang langgang. Sementara itu, korban dari kaum muslimin hanya 14 orang saja. Selain itu, kaum muslimin berhasil merebut 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta perniagaan milik Abu Sufyan. Pada akhirnya, Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Dengan adanya kemenangan tersebut, Islam semakin kuat di Madinah. Sementara itu, bagi kaum Quraisy yang kalah, mereka hasratnya semakin tinggi untuk membalaskan dendam kepada kaum muslimin. Nah teman-teman, itu dia kisah Perang Badar. Pada zaman Rasulullah, jika ingin menegakkan keadilan harus dilakukan peperangan. Namun sekarang zamannya sudah berbeda. Jika ingin menegakkan keadilan, kita bisa melakukan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Nah, sekian sosial hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Dadah.